Allah dan pada amanahnya. Bapa, saat yang terindah itulah bagi kami menyembah sujud kepada Engkau. Kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Terima segala pujian penyembahan dan kami naikkan doa syafaat dan kami utamakan Engkau di atas segala-galanya. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari kita akan membaca Yehezkiel pasal 37 ayat 15 sampai ayat yang ke-27. Yehezkiel pasal 37 ayat 15 sampai 28. Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Kemudian datanglah firman Tuhan pada Yehezkiel, "Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf, papan Efraim dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya jadi satu papan sehingga pun jadi satu dalam tangan. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, begini firman Tuhan Allah, aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia dan menggabungkan dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadi mereka satu papan sehingga mereka menjadi satu dalam tangan Tuhan. Dan sedang engkau memegang papan-papan yang kau tulis itu dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, begini firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa. Kemana mereka pergi, aku akan membawa mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadi makan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel. Dan 100 raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka. Bagaimana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku, melakukan ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan pada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan jadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan jadi Allah mereka, dan mereka akan jadi umatku. Maka bangsa-bangsa mengetahui bahwa aku Tuhan kuduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan daripada ayat yang ke-27. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku jadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. Ketika Tuhan memperbaharui bangsa Israel akan menikmati berkat Allah. Bangsa Israel akan menikmati berkat Allah ketika Tuhan mempersatukan Israel dengan Yehuda Hungari, di mana mereka yang berserah-serah kembali dibangkitkan atau dipulihkan oleh Tuhan dan diberi gembala, atau dibuat dikatakan
kepada Daud, dibuatkan namanya hambaku Daud sebagaimana ayat 24. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan menjadi satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturanku dan melakukan ketetapanku dengan setia. Kunci rahasia. Kalau kita sudah dibangkit dipulihkan, kita mau melakukan dengan setia segala firman. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, apa kata firman Tuhan? Pada ayat 26, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. Jadi kalau umat Tuhan, Tuhan sudah pulihkan, biar kita mau melakukan firman Tuhan dengan setia, dan janji firman-Nya dan amin. Tuhan akan memberikan berkat, ya. Dan Tuhan akan hadir. Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Tuhan berkarya ketika Tuhan memulihkan. Tuhan janji memberkati. Sebagaimana firman tadi pada ayat 26, Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan akan ada di tengah-tengah saudara. Betapa indahnya. Selain berkat secara jasmani, Tuhan juga ada. Kalau Tuhan ada, berarti Tuhan berhadiran. Kalau Tuhan ada berhadiran, kita akan tenang. Ya, kita butuh Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Kenapa Tuhan tinggalkan kita? Karena kita bermain dengan dosa. Ikabah telah hilang kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita menjaga kesucian hidup dengan baik, firman Tuhan ya, Tuhan menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Immanuel menyertai saudara, rumah tangga saudara, hidupkan saudara, pelayan saudara, hidup disertai dengan Tuhan. Itu jadi gambaran kita. Jangan jauh dari Tuhan, jangan lepas dari Tuhan, lekat dengan Tuhan, bagikan pokok dengan cara. Berkat-berkat Tuhan ada dalam saudara. Pertahankan hidup dan kekudusan, jangan main dosa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Benar Bapa di surga, ketika Engkau memulihkan Israel, apa yang terjadi? Daud bagikan satu nubuatan jadi gembala, dan Engkau akan memberkati mereka bangsa Israel. Engkau juga akan memberkati kami, kalau kami lekat dengan Engkau dan tidak bermain-main dosa. Berkat Allah sudah sedia buat kami. Selain berkat jasmani, rohani, berkat jasmani juga Engkau akan mencukupi segala kebutuhan kami. Kami terima dengan iman. Hari ini Engkau sediakan berkat jasmani buat kami Tuhan, dan kami dekat, selalu dekat dengan Engkau dan tidak main-main dosa, supaya firman Tuhan jadi kenyataan, bukan Engkau atau telah hilang kemudian, tapi Tuhan hadir, Tuhan berkarya. Ketika Tuhan berkarya, Tuhan hadir, semua akan indah Tuhan. Terima kasih Bapa, sucikan hati dan pikiran kami. Jangan karena main-main dosa, tetap dalam hidup dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para BDIS, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja setempat. Berikan hikmat buat mereka semua, berkat kesehatan yang prima buat mereka, pelihara keluarga sebagaimana Kau pelihara. Dan pada pagi hari ini patut kami berterima kasih kepada Tuhan. Engkau sudah tolong bangsa kami, Engkau cinta buat tanah air kami Indonesia. Doa-doa anak-anakmu Engkau sudah dengar, yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak, bahkan yang mati semakin berkurang banyak. Mulai vaksin mereka mau taat dengan baik, sehingga kami mohon anugerah Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Jangan sampai terjadi gelombang ketiga, karena Kau cinta Tuhan dan mereka mau taat dengan baik Tuhan. Memperhatikan protokol kesehatan yang baik. Terima kasih Bapa di surga dan terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.